kita kupas lagi. Kembali ke Ustadz Abdul Latif. Ustadz, Ya. Ustadz juga kan punya lembaga Hatam ya, Iya, sebagai lembaga amanat orang tua sebenarnya ya. Betul. Yang saya tahu nih sebagai amal jariah yang terus turun temurun ya. Intinya untuk kembali kepada umat khususnya Betul. Hatam, metode menghafal Quran. Nah, ini juga bagian dari konteks bagaimana kita juga menempatkan posisi waktu kita, di mana kita juga punya kewajiban menjadi seorang yang bisa memenuhi hajat keluarga ya, misalnya rezeki ya, untuk mencari rezeki tadi, untuk berbisnis segala macam, dan juga ada kebutuhan waktu kita yang kita harus fokuskan untuk betul-betul menghadirkan tadi itu spiritual proses kepada yang maha memberikan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, pada konteks ini gimana nih Ustaz? Apakah ini dalam fase membangunnya sampai ke aplikasi prosesnya selama ini, apakah pernah terjadi misalnya kalau saya prioritasin ini saya nggak dapat rezeki, gitu ya? Atau akhirnya saya fokusin aja dulu misalnya rezeki saya, nanti kalau udah saya dapat rezeki yang gede baru saya kembangkan hal-hal yang berupa tadi ikhtiar langit tadi. Betul. Nah, kalau selama ini gimana Sat? Prosesnya Sat yang antum jalanin? Iya, jadi yang pertama kembali kepada yang kita awal ya. Kita lihat dulu nih. Ibaratnya mengenal diri. Ini kita perlu mengenal diri. Ibarat kita ta'aruf sama siapa? Ta'aruf sama diri sendiri. Betul. Nah, ini kadang-kadang orang ta'aruf sama orang lain, ta'aruf sama diri sendiri kurang. Nah, kita ta'aruf sama diri sendiri. Yang pertama, alhamdulillah saya sudah Allah berikan titipkan bisnis di nitrogen ya. Ini ya alhamdulillah lah sudah melibatkan teman-teman karyawan dan lain sebagainya. Lalu dengan bisnis ini otomatis kan dapur cukup tetap ngebul. Maka Allah memberikan tetap ngebul itu adalah sebuah sinyal. Ketika saya lakukan hal yang lain, ini bagaimana kita membangun sebuah pasif pahala. Jadi kalau cerita aplikasi ini memang jangka panjang ya. Tadi disampaikan bahwa Hatam ini dibangun katakanlah dari tahun 2016 ya. 2016, apakah sampai sekarang sudah break even belum? Tetapi bagaimana kita, apakah berhenti? Enggak. Kita nggak berhenti. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Kang Odi bahwa niatnya nih. Niatnya, visinya jangka pendek atau jangka panjang. Kalau visi Hatam adalah saya ingin mendapatkan keuntungan dari Hatam, mungkin 4 tahun nggak dapat untung, saya berhenti. Betul. Tetapi masalahnya bukan di situ. Ini adalah bagaimana kita membangun akhirat kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di Hatam memang kita 100% memang Hatam diwakafkan ya. Insya Allah diwakafkan. Jadi Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi pasif pahala buat kita. Nah, inilah saya berpikir. Nah, tadi kita kembangkan yang disampaikan oleh Kang Odi tadi. Jadi berawal dari niat. Nah, niat dulu ya. Kalau saya niatnya dapat duit, saya mungkin akan quit di situ. Tapi niat saya Bismillah, saya membantu jutaan orang untuk menghafal Quran. Lalu saya membantu supaya orang tua saya yang punya ilmu itu pasif pahala terus dapat pipa gede. Nah, begitu ya. Lalu dengan Hatam ini kalau sudah tercapai ini aplikasi jadi katakanlah jadi dekakorn begitu ya. Ini sudah kita wakafkan sehingga dengan triliunan uang yang ada di tangan kita, di tangan Hatam bisa nyumbang beberapa pesantren, beberapa madrasah, beberapa masjid, beberapa rumah tahfidz dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat bukan kantong kita, tapi yang kita lihat adalah Allah, ridho Allah. Melalui apa? Melalui kemudahan orang-orang tunanetra yang bisa ngapal Quran, orang tua saya, orang-orang yang dapat bantuan-bantuan, itulah yang membuat kita visinya menjadi besar. Jadi kalau visi yang besar ini, niat yang besar ini membuat kita unstoppable. Nah, jadi kalau dikit-dikit stop, cek dulu visinya jangka pendek apa jangka panjang nih. Niatnya ceper apa tebel ibaratnya gitu kan. Nah, ini kembali kepada niat. Nah, jadi begitu kurang lebih Wan Abi tentang bagaimana pentingnya sebuah niat. Dan niat ini menurut Abu Dawud ini adalah separuh agama. Menurut Imam Syafi'i sepertiga agama, karena saking pentingnya
Jadi sebelum segala sesuatu, kita bisnis ini niatnya apa sih? Nah, betul. Karena kalau niatnya ceper itu sebentar juga bubar. Tapi kalau niatnya betul-betul mulia, perluas mulia kemuliaannya, meskipun kita rugi, oke, kita hajar terus. Kita punya sebuah nilai yang kita kejar, cita-cita yang kita gapai ya. Kurang lebih begitu. Ya, intinya saya mau lanjutin sedikit. Intinya dalam membangun bisnis kita bukan untuk mengkapitalisasi untuk menjadi orang-orang yang hebat sendiri, maksudnya Betul. gitu ya. Betul. Maslahat yang penting ya. Maslahat, benefit. Jadi suatu saat ketika bisnis nitrogen belum untung, saya lihat berapa karyawan yang dapat makan. Oh, ada 30. Alhamdulillah, itulah keuntungan kita. Bisa ngasih makan 30, bukan ngasih makan 30, ngasih makan 30 orang, tapi yang makan bukan berarti 30 tuh. Kalau dia punya keluarga satu orang 5 berarti 30 kali 5 600 dah. Nah, Betul nggak sih? 30 kali 150. Ini kalau kebanyakan nasi biryani begini nih. Tadi kebanyakan dikartuin sama Anda. 150 orang coba itulah. 150 tuh. Seneng kita. Karena 5 apa tadi satu orang itu belum tentu satu orang Satu kan. orang, satu Jadi, keluarga. Satu keluarga. 30 keluarga. Nah, itu pentingnya maslahat. Jadi bukan hanya bisnis, bisa saya hebat. Saya sudah meraih profit sekian, itu belum prestasi ya. Ntar dulu, belum selesai. Masih koma tuh. Koma, belum. Oke. Betul. Luar biasa.